Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, saya senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian pada pelatihan dasar manajemen bencana. Khususnya pada kali ini saya ingin menyampaikan mengenai mata pelatihan kebencanaan ya. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya ya, tidak kenal maka tak sayang, nama saya Nur Hasanah. Saya Pusdiklat PB BNPB Widya Iswara ahli pertama ya. Lalu selanjutnya saya juga ingin mengenal dari Bapak Ibu. Ini mata pelatihan pertama gitu ya dalam pelatihan dasar manajemen bencana. Oke, baik. Saya sudah menyimpan kertas di meja Bapak Ibu. Silahkan tuliskan nama ya, lalu tempel nama tersebut di kotak berikut kepada bidang pekerjaan Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Atas perkenalannya ada Ibu Neri dari Pasca Bencana, juga ada Bapak Ikrar dari Kedaruratan. Oke. Salam kenal semua ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam mata pelatihan kebencanaan ini terdapat dua materi. Yang pertama itu adalah materi mengenai definisi bencana ya, atau konsep bencana. Itu di dalamnya ada definisi dan juga ada juga pandangan terhadap bencana. Di materi yang kedua Bapak Ibu ya, ada tentang karakteristik bencana ya. Bapak Ibu diharapkan nanti bisa memahami apa itu karakteristik bencana. Di dalamnya ada tentang jenis-jenis bencana dan juga karakter dari setiap jenis bencana tersebut. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini karena waktu yang singkat, saya coba akan menjelaskan mengenai definisi bencana gitu ya. Definisi bencana, saya berharap mata pelatihan kita kali ini memberikan manfaat kepada Bapak Ibu untuk bisa memahami apa itu definisi bencana. Oke. Bapak Ibu, ini foto siapa? Apakah ada Bapak Ibu di sini? Salah satunya yang sedang bertugas? Tidak ada ya? Oke. Baik. Bapak Ibu, dalam 1 tahun ya, biasanya berapa sih jumlah bencana yang Bapak Ibu tangani? Ya, biasanya berapa sih dalam 1 tahun ini bencana yang Bapak Ibu tangani? Banyak. Baik, terima kasih Ibu Neri, luar biasa sekali, banyak ya Bu ya. Jadi ternyata bahwa 53.000 desa atau kelurahan di Indonesia itu termasuk kepada daerah rawan bencana. Lalu Bapak Ibu, di sini ada quotes ya, menyatakan bahwa training proves to be the key ingredient to handling any disaster. Jadi pelatihan itu terbukti ya adalah kunci yang baik gitu ya untuk menghandling atau menangani bencana. Jadi Bapak Ibu, sebagai salah satu upaya untuk kita bisa menangani bencana secara baik, yaitu dengan melakukan pelatihan ini. Baik, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ya, apakah ini merupakan sebuah bencana? Bukan bencana. Bukan ya, Pak Ikrar ya. Baik. Lalu, apakah ini sebuah bencana, Bapak Ibu? Iya, bencana Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neri pendapatnya. Lalu, apakah ini sebuah bencana? Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Oke, baik. Apakah ini sebuah bencana, Bapak Ibu? Ini bencana. Terima kasih atas pendapat Bapak Ibu semua ya. Apakah sebuah kejadian merupakan sebuah bencana atau bukan? Coba nanti kita lihat ya, kita lihat nanti di definisinya. Apa itu bencana? Bapak Ibu silahkan, saya minta tolong atau bantuannya untuk membuka handphonenya, mengetik ya menti.com dan masukkan kode berikut. Oke. Baik. Sudah masuk nih dari peserta kita. Oke. Ada korban jiwa, ada juga musibah. Jadi menurut Bapak Ibu, disaster atau bencana itu terkait dengan dua hal ini ya. Apakah memang betul Bapak Ibu? Coba ya kita bersama-sama lihat
di definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya. Regulasi ini menjelaskan kepada kita mengenai apa itu bencana ya. Coba Bapak Ibu, oke. Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan, baik disebabkan oleh alam ataupun non-alam, yang menyebabkan kerugian ya, korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, ataupun dampak psikologis ya. Seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk beraktivitas ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu coba ambil kertas di meja masing-masing yang sudah saya siapkan. Di situ silahkan Bapak Ibu tuliskan 2 kata kunci yang menurut Bapak Ibu penting ya, yang menurut Bapak Ibu penting dari definisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tadi. Baik. Boleh kalau sudah ditunjukkan Bapak Ibu? Wah, luar biasa. Oke, terima kasih. Ada yang ingin memberikan pendapat atau menyampaikan mengapa menuliskan 2 kata tersebut? Oke, baik. Silahkan Ibu. Aja nggak ada rumahnya, belum bencana ya Bu ya. Itu aja Bu, makasih. Terima kasih, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Neri. Terima kasih Ibu Neri. Ya, Bapak Ibu. Tadi ya, saya coba menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Ibu Neri, bahwa yang pertama tadi merupakan gangguan baik bagi penghidupan ataupun kehidupan. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu adalah peristiwa atau gangguan tersebut mengancam dan mengakibatkan korban, kerugian harta benda, dan melampaui kemampuan masyarakat. Ya, jadi kalau ada fenomena seperti tadi yang saya dengar dari Ibu Neri, bahwa ketika ada fenomena kalau misalnya tidak menimbulkan kerugian, maka dia tidak bisa dikatakan sebuah bencana. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu beraktivitas lagi ya. Di situ sudah saya simpan Bapak Ibu kertas di meja Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu nanti tuliskan apa saja unsur-unsur yang berkaitan dengan penyebab bencana di Aceh. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya fenomena bencana yang pernah kita hadapi bersama-sama sebagai negara ini gitu ya. Baik, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya videonya. Air menyapu seluruh rumah dan kendaraan warga. Lalu warga menyelamatkan diri ya Bapak Ibu. Bahkan kawasan pesisir Aceh menjadi daerah yang mengalami keparahan yang luar biasa pada saat itu. Bapak Ibu, sebuah fenomena kejadian bencana ya, ini bisa terjadi biasanya prosesnya diawali oleh sebuah bahaya atau hazard ya Bapak Ibu, bertemu dengan sebuah kerentanan. Bahaya ini bisa diakibatkan oleh alam, bisa diakibatkan oleh non alam ya. Dan selanjutnya dia bertemu dengan kerentanan. Kerentanan adalah fenomena apapun yang bisa menyebabkan kelemahan masyarakat atau komunitas dalam menghadapi sebuah bencana atau memitigasi sebuah bencana. Bahaya dan kerentanan akan bertemu, dia menjadi sebuah risiko bencana. Dan risiko apabila bertemu dengan pemicu, maka dia akan menjadi sebuah bencana. Baik, Bapak Ibu, dari kertas atau fenomena-fenomena yang Bapak Ibu tadi sudah tulis, ya, kira-kira yang termasuk dalam bahaya, kerentanan, dan satu lagi kapasitas, ya, atau kemampuan masyarakat itu apa? Ya, kalau sudah, silahkan Bapak Ibu untuk menempel kertas tersebut di sini, ya. Oke,
Terima kasih pada para peserta yang sudah mencoba menganalisis dari penyebab bencana di tsunami Aceh, ya. Lalu Bapak Ibu membreakdown atau mengklasifikasikannya menjadi bahaya, kerentanan, dan kapasitas, ya. Coba kita lihat satu-satu. Yang pertama terkait dengan bahaya, gempa bumi dan tsunami. Berikut adalah termasuk bahaya karena dia merupakan hazard atau hal atau peristiwa yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Lalu kerentanan adalah yang melemahkan masyarakat atau komunitas itu sendiri. Termasuk di dalamnya di sini yang kuning ini tidak tahu jalur evakuasi. Kapasitas. Baik, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apabila ada yang ingin coba kita diskusikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Bu, saya mau tanya Bu. Silakan, Ibu. Bu, mengenai bencana ini Bu, kalau misalkan ada bahaya banjir, banjirnya itu sudah rutin Bu di tempat tersebut, itu bisa termasuk bencana juga atau tidak Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Neri pertanyaannya. Apakah dari peserta ada ingin menjawab dulu? Saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada saya coba memberikan penjelasan Bu Neri. Jadi kita kembali lagi kepada definisi bencana itu, ya. Bencana adalah peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan, disebabkan oleh alam ataupun non alam, lalu menimbulkan kerugian. Apabila posisinya atau kondisinya di rumah Ibu Neri, bencana tersebut tidak menimbulkan kerugian, ya, atau tidak menimbulkan korban, maka itu tidak bisa kita katakan sebagai bencana, ya. Namun apabila, ya, kondisi tersebut banjirnya misalnya menimbulkan kerugian sehingga Ibu Neri misalnya tidak bisa bekerja, ataupun di rumahnya misalnya barang-barangnya terendam sehingga tidak berfungsi lagi, maka itu bisa kita katakan sebagai sebuah bencana. Oke, mungkin seperti itu Bu Neri. Apakah ada yang ingin diperjelas lagi? Baik Bu, terima kasih. Coba kita evaluasi menggunakan Kahoot. Oke, Kahoot.it, lalu masuk ke 5921402. Mulai, ya, kita mulai untuk melakukan evaluasi untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama, oke. Berikut adalah bukan merupakan kata kunci pada definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Oke. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Oke, kita next, ya. Benar sekali pertanyaan jawabannya, ya Bapak Ibu. Oke, untuk kuis Kahoot tadi kita sudah evaluasi. Baik Bapak Ibu, siapakah di sini Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan singkat kita kali ini? Dipersilahkan. Oh, Ibu Neri, dipersilahkan Bu Neri. Dari pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, saya mengetahui tentang definisi bencana. Luar biasa. Terima kasih Ibu Neri. Tepuk tangan untuk Ibu Neri. Terima kasih Bu Neri. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya bangga sekali berada di sini di tengah-tengah peserta yang luar biasa sekali. Terima kasih atas partisipasinya dan pembelajaran kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.